Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Hari ini Ibu akan bertanya tentang kabar kalian. Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah, baik-baik saja Ibu. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat untuk bisa berkumpul di kelas ini. Nah, sebelum memulai kegiatan pagi ini, Ibu Guru ingin menyampaikan terima kasih pada anak-anak semua telah menjaga kebersihan kelas masing-masing. Untuk mengawali kegiatan belajar kita pagi ini, Ibu Guru mempersilakan Ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Dona, tolong pimpin teman-temannya berdoa. Guru, oke. Teman-teman, sebelum kita melaksanakan kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu Guru. Terima kasih Dona, sudah memimpin teman-teman berdoa. Nah, untuk menyemangati diri kita belajar pagi ini serta menumbuhkan rasa nasionalisme cinta akan tanah air kita, ayo kita nyanyikan bersama-sama lagu Maju Tak Gentar berikut ini. Ayo semuanya kita bernyanyi bersama. Maju tak gentar membela yang benar. Tak gentar hak kita diserang. Maju sebentar mengusir penyerang. Maju Serentak tentu kita menang. Bergerak serentak tak gentar menyerang. Majulah menang. Bagaimana? Apakah sudah ada semangat untuk belajar hari ini anak-anak? Semangat Bu Guru. Semangat Bu. Siap lapangan. Baik, kalau begitu kita lanjut pelajarannya. Hari ini kita akan belajar matematika, materi perkalian bilangan bulat dengan jari matika. Baiknya kita simak video ini untuk mengetahui apa yang akan kita pelajari hari ini. Tolong disimak ya, tidak ada yang penting ditulis dalam catatannya. Angka satuan terdiri dari angka 1 sampai 9. Klik tombol merah untuk menggerakkan tangan. 1, 2, 3, 4, 9. Masukkan tangan kiri untuk puluhan. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Angka puluhan, penjumlahan, dan pengurangan. Nah, dari video tersebut, apakah sudah ada gambaran tentang materi pelajaran kita hari ini anak-anak? Sudah Bu. Udah Bu. Bu Guru. Nah, apakah Alisa, kira-kira kita hari ini akan belajar tentang apa? Matematika. Perkalian bilangan bulat dengan menggunakan jari matika. Ya, tepat sekali Alisa. Nah, tujuan kita belajar hari ini, yang pertama adalah menganalisis konsep, menghitung bilangan perkalian bilangan bulat, kemudian mengidentifikasi sifat-sifat operasi hitung bilangan perkalian pada bilangan bulat, kemudian akan menyelesaikan soal cerita bilangan bulat dalam masalah sehari-hari. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak Bu. Baik, kalau begitu Ibu akan lanjutkan untuk materi selanjutnya. Di sini dalam kegiatan ini akan ada 4 bagian. Yang pertama,
Kita akan melakukan diskusi kelompok untuk membahas materi pembelajaran hari ini. Di dalam diskusi kelompok akan terjadi tanya jawab antar siswa. Kemudian siswa akan melaksanakan penugasan dalam bentuk LKPD, dan terakhir ada evaluasi untuk seluruh siswa. Di sini Ibu sudah membagi kelompok kalian masing-masing menjadi 4 kelompok. Nah, di sini kelompok A ada Amin, Baimila, dan Asep. Kelompok B, Risa, Dian, dan Ana. Kelompok C, Dona, Alisa, dan Emma. Kelompok D, Juli, Ari, dan Mena. Ingat ya kelompoknya, pembagian kelompoknya tolong diingat. Iya, Bu Guru. Nah, tujuan dari kelompok ini nanti akan mendiskusikan tentang perkalian bilangan bulat, kemudian akan mengerjakannya ke dalam LKPD yang akan dipresentasikan masing-masing ke depan kelas. Nah, di sini kita intro sedikit nih. Masih ingat nggak? Sini ada. Kira-kira yang bisa menjawab pertanyaan ini? Perubahan suhu di Bukit Ubi seperti pada jam 19.00 WITA, suhu udara adalah 20 derajat Celcius. Setiap jam suhunya turun berkisar 2 derajat Celcius. Berapa suhu di daratan tinggi Bukit Ubi pada pukul 24.00 WITA? Ada yang bisa menjawab? 10 Bu. Derajat. Silakan. 8 derajat. 10, Bu Guru. 10, Bu Guru. Siapa yang menjawab 10? Itu tadi suaranya 10 bisa ya? Celsius. 10, Bu Guru. Tepat sekali, itu adalah 10 derajat Celcius. Celsius. Jadi saat pukul jam 7, suhu udaranya 2 derajat Celcius. Nah, setiap jam suhunya turun berkisar 2 derajat Celcius. Kemudian pertanyaannya suhu pada pukul 12. Jadi setiap jam akan turun 2 derajat Celcius sehingga suhu akhirnya pada pukul 12.00 WITA, 24.00 WITA, yaitu 10 derajat Celcius. Kemudian, nah dari materi pokok selanjutnya saat ini adalah tentang bilangan bulat. Bilangan bulat itu ada berapa? Budi, bisa dijelaskan Dian? Apa, Bu? Bilangan bulat Dian, yang kamu tahu bilangan bulat itu berapa? Bilangan bulat apa? Bilangan bulat positif dan negatif. Nah, yang tertulis lambang bilangannya biasanya bilangan bulat yang mana Dian? Yang negatif, Bu. Oh, cerdas sekali Dian. Tadi Ibu sudah bagikan video tentang jari matka. Nah, kira-kira apakah kira-kira dalam bayangan anak-anak kira-kira akan mampu untuk melaksanakan itu tidak? Berhitung perkalian menggunakan jari. Apakah bisa atau tidak? Mau, Bu, dicoba. Mari kita belajar metode yang sama anak-anak. Lanjut ya. Tadi sudah ada bilangan-bilangan positif, bilangan bulat, negatif. Berarti kalau misalnya hari ini Ibu sebutkan bilangan positif 7. Dalam bentuk bilangan negatifnya, ada yang bisa menyebutkan? Bagaimana dengan Mila? Apakah bisa menyebutkan? Mila sakit kepala, Bu. Kenapa Alisa aja, Bu? Alisa aja kalau begitu Alisa. Kalau bilangan positifnya tadi 7, kalau untuk disebut bilangan bulat negatifnya berapa Alisa? Negatif 7, Bu. Ditulis negatif 7. Ditulis? Ya. Tanda kurang Negatif. 7. Tanda kurang? Bagus. Terima kasih Alisa. Sama-sama, Bu. Nah, konsep perkalian saat ini kita akan belajar tentang perkalian bilangan. Karena sebelumnya kita sudah mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang konsep perkalian bilangan. Di sini ada rumusnya. Ini adalah konsepnya. Bilangan 1 dengan bilangan, jika ada 2 bilangan, jika bilangan satunya positif, bilangan 2-nya positif, dikalikan, maka hasilnya akan positif. Bilangan pertama positif, kemudian dikali dengan bilangan kedua negatif, maka hasilnya bilangan negatif. Negatif. Jika bilangan negatif dikali dengan bilangan keduanya positif, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Konsep keempatnya, di sini ada bilangan negatif dikali dengan bilangan negatif yang sama, maka hasilnya adalah bilangan positif. Jadi ingat ya anak-anak, jika positif dikalikan dengan positif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Negatif dikali negatif, maka hasilnya adalah
Positif. 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 Jika ada dua bilangan berbeda, positif atau negatif, maka hasilnya adalah negatif. Negatif. Nah, ini ya contohnya. Nah, di sini contoh. Misalnya ini bilangan positif 8 dikali positif 9 sama dengan Positif 72. nah, kemudian di sini soal 2 contohnya. Angka 8 positif 8 dikali negatif 6 sama dengan negatif Negatif 48. 48. Kenapa negatif 48? Pak Ari. Ari, ada Ari? Ke toilet, Bu. Belakang, Bu. Toilet. Kalau gitu Dian, kembali ke Dian. Kenapa bisa hasilnya negatif 48 Dian? Karena bilangan positif dan negatif, Bu. Bagus. Nah, contoh ketiga ada yang ingin menjelaskan? Adakah Saya, Bu. Ya, silahkan. Itu ada bilangan 8 dia negatif dikali dengan bilangan 5 positif, hasilnya negatif 40 karena ada bilangan negatif yang dikali dengan bilangan positif, Bu Guru, jadi hasilnya negatif. Nah, kemudian untuk soal contoh terakhir ada yang ingin menjelaskan? Saya guru Oh, silakan. ada itu angka 7 dikalikan 6 karena semuanya negatif. Jadi hasilnya 42 positif, Bu Guru. Jadi hasilnya positif. Nanti semua di kelas ini sudah pintar-pintar semua. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, di sini ada paparan gambar. Kira-kira itu gambar tangan siapa? Tangan Tangan Dona, Bu saya. Guru. Bu Guru. Tangannya Tangannya Bu Guru. Tangannya cantik, Bu Guru. Tangannya Alisa itu, Bu, sudah angkat tangan. Iya. tangannya Alisa itu nggak pernah sampai angkat tangan, makanya dia angkat tangan terus gambarnya. Nah, di sini adalah jari. Jadi di sini gambar jari. Kira-kira apa fungsi jari dalam matematika menurut anak-anak? Bantu berhitung. Bu Guru. Bantu berhitung. Nah, kira-kira apa saja yang bisa dihitung dengan jari? Jumlahan. Pengurangan. Pengurangan. Iya. Nah, jari ini di sini adalah jari. Kemudian dalam matematika menghitung menggunakan jari dinamakan jari matika. Jadi jari matika itu adalah alat bantu berupa 10 jari tangan yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau ide. Contohnya, menyampaikan informasi tentang bagaimana cara penyelesaian perkalian dua angka secara tepat dan menyenangkan dengan menggunakan jari tangan. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya. Di sini ada video tentang menghitung jari. Menghitung jari matika bukan menghitung jari ya, Nan. Jari matika. Kalau dikali 0, artinya tetap 0. Contohnya, 1 dikali 0 sama dengan 0. 0 kali 5 sama dengan 0. 7 dikali 0 sama dengan 0. Dan yang perlu diingat lagi adalah, semua angka yang dikalikan 1, maka hasilnya angka itu sendiri. Nah, kita kerjakan 4 soal perkalian 2 berikut. 2 kali 8. Maka angkat 8 jari kita dan hitung 2 garis di setiap jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Videonya 8, kok kayak gini 9, ya. 10, Ikut 11, pusing 12, kayak Mila dia videonya. 2 dikali 2 sama dengan 4. Lanjut perkalian 3. Nah, caranya sama dengan perkalian 2. Tapi di perkalian 3 yang kita pakai adalah 3 garis di setiap jari. Contohnya, 3 dikali 3. Maka 3 jari yang kita angkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 dikali 3 sama dengan 9. Dan 6 dikali 3. 6 jari yang kita angkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah,
sekarang jari-jari kalian sudah ada. Bisa tolong untuk diperagakan kira-kira ada yang ingin menghitung dengan jari atau ada yang sudah bisa, mungkin di rumahnya pernah diajari oleh orang tuanya. Alisa? Alisa? Belum, Bu. Saya bingung sama garis-garis tangannya tadi, soalnya videonya kepotong, Bu. Oh iya. Videonya terpotong karena ikut pusing. Oh, videonya lelet. Oh ya, jadi misalnya untuk jari kita akan menghitung ya, seperti panduan di dalam LKPD. Ibu sudah membagikan LKPD ke masing-masing kelompok, jadi tolong untuk dikerjakan dengan panduannya bisa mengikuti apa yang ada di slide ini, atau mungkin juga ada yang di bahan ajar yang kalian terima masing-masing kelompok. Nah, panduannya di sini adalah, nah untuk jari yang dilipat merupakan nilai puluhan, sedangkan jari yang terbuka merupakan jari untuk satuan. Apa Alisa? Jari yang terbuka untuk apa? Untuk satuan yang dilipat puluhan. Ya. Nah, di sini contoh. Contohnya adalah perkalian angka 6 dengan 8. 6 dikali 8. Maka untuk angka 6, yang ditutup adalah 4 jari, kemudian disisakan jari jempol. Karena kalau kita menghitung 10 jari, ini tangan kita jari kita 10. Kita menghitung dari kelingking kanan ya. Semua udah perhatikan kelingking kanannya? Sudah, Bu Guru. Kalau kelingking kanan itu kita mulai dari angka 1 ya. Oh, satu. Kelingking kanan angka 1. Satu atau Kelingking dua? kanan itu udah mulai kita tutup apa gimana, Bu Guru? Oh ya, misalnya kan ini 10 jari, kemudian kelingking kanan itu adalah 6. angka angka 1. Kemudian enggak, Ibu jelaskan dulu ya. Kemudian Oh iya, Ibu. 10 jari misalnya. Jari kanan kita anggap, jari kelingking kanan kita anggap angka 1, kelingking kiri angka 2, kelingking kiri. Jari manis yang kanan angka 2, jari tengah yang kanan angka 3, telunjuk kanan angka 4, jempol angka 5. Kemudian jempol angka 6, jempol telunjuk kiri angka 7, jari tengah kiri angka 8, jari manis kiri angka 9, dan jari kelingking angka 10. Jadi ingat ya posisinya. Nah, misalnya di sini. Ya. Kemudian angka 6. Sekarang kita akan mengalihkan 6 dikali 8. Jadi 6. Tadi posisi angka 6 di mana? Di jempol sebelah kiri. Jempol sebelah Jempol kiri. sebelah kiri. Ya. Berarti jempol sebelah kiri kita Buka. jempol kita buka, kemudian 4 jarinya kita tutup. Nah, sekarang Ya. jika perkalian 8, kalau 8 berarti yang terbuka adalah berapa jari? Berapa? 3 jari. Yang tertutup berapa jari? 2. 2. Jadi, untuk menghitung perkalian, nah, misalnya tangan kiri sudah jempol kiri, kemudian tangan kanan udah, untuk angka 8-nya di tangan kanan kita sudah membuka 3 jari. Tutup 2 jari. Jadi untuk menghitung hasil kalinya adalah bilangan puluhan didapat dari jari yang ditutup. Tutup. Yang terbuka. Yang terbuka. Berarti 1 kali 1 tambah 3. 20, 30, 40. Kemudian ditambah dengan terbuka. Yang tertutup satuannya Yang dan 2. Anak Bu bingung. Jadi 8. Jadi 6 kali 8 berapa? 48. 48. Nah, sudah sampai sini ada yang masih belum paham anak-anak? Saya Sama saya juga. Jadinya Bu Guru kalau yang terbuka itu tadi untuk puluhan apa satuan? Harusnya satuan. Iya. Ya, saya juga bingung. 6 kali 8. Iya. Iya. Jadi kalau terbuka itu untuk puluhan Bu Guru. 8. Yang tertutup, jari yang tertutup itu salah ya. Yang tertutup Salah. puluhan, Bu. Ya, yang tertutup itu adalah yang terbuka untuk puluhan dan yang tertutup satuan. satuan. Diralat Ibu Guru yang salah. Iya, Bu. Jadi pintar-pintar ya. Ibu guru ngecek kami ya, Bu ya. Ngajar Bu Kalau cek Ibu Guru. Gurunya salah tulis slide-nya. Karena itu mau papasan. Oh ya. Nah,
Sekarang tadi misalnya mau dicoba lagi dengan contoh jari yang lain? Boleh, Bu Guru. Iya, Bu. Kalau begitu coba menghitung 7 dikali 7. 3. 7 dikali 6. 7. 7 Dikali 6. kali 6. 7 dibuka 2. Dibuka 1. 10, 20. 30 tambah 12. Wah, yang sana 4 dan 3 dikalikan 12. 30 tambah 12, 42. Bu. 42. Ya. Ada, Bu? Berarti sudah ya. Sudah. Di sini aku jadi untuk supaya tidak salah ganti nah sampai di sini. Untuk itu kemudian silahkan siswa mengerjakan LKPD masing-masing kelompoknya didiskusi. Dan Ibu beri waktu berapa menit? 10 menit bisa? Kira-kira bisa Bu selesai? Guru. Bisa. Nah, situ ada soal negatif. Untuk soal nomor 2 ada soal negatif 7 dikali 9. Jadi untuk cara menghitungnya sama dengan yang tadi, hanya berbeda pada konsep bilangan perkaliannya yang tadi. Kalau tadi misalnya bilangan negatif dikali positif hasilnya berapa begitu. Oke, 10 menit berlalu. Sudah selesai semua anak-anak? Sudah, Bu. Nah, Bu. Lalu masing-masing kita mulai dari kelompok 1. Untuk soal nomor 1 bisa dijawab siapa yang mewakili kelompoknya? Kelompok 1. Saya, Bu. Ya, siapa yang akan mewakili kelompoknya untuk menjawab? Saya, Bu. Terus kelompok 1 Amir. Mila, Ya, Bu. sudah tidak fokus bisa. Mila, bagaimana dengan jawabannya Amir? Mila? 40, Bu. Berapa Mila? 40, Bu. 40, Bu. Kelompok yang lain bagaimana? Sama? Sama. Nah. Ini 7, ini 9. Oh, 6, 7. Kemudian 6, 7, 8, 9. Yang berdiri ini saya kalikan. 1 kali 3, 3. Kemudian yang dilipat ini 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60 ditambah 3, 63. Itu pemahaman saya, Bu. iya. Karena negatif 63. Benar sekali Alisa. Kenapa negatif? Karena Kali 9. Negatif 63. Ya. baik. Kemudian kita beralih. Nomor 2 mungkin ada yang salah, ada yang beda jawabannya dengan kelompok yang lain? 7 Sama, Bu. Oh, sama. kali Lanjut ke nomor 3 ya. Kelompok keempat, kelompok D akan menjawab soal nomor 3. Negatif 7 dikali negatif 6. Berapa negatif 7 dikali negatif 6? Silakan, Juli, Ali, Karina. Vera sudah langsung praktek, Bu. Dia pakai tangannya. lagi coba tapi 7 kali 6. 6. Benar nggak? 1, 2, 3, 4. 7 kali 6. Bagaimana? Beserta jawabannya saja, Maina, bagaimana? 7. Langsung jawabannya sudah 42. 42. Kalau praktik pakai tangan nggak bisa. Oh, berarti masih kurang paham menjadi matematika, Maina ya. Baik, nanti kita akan melakukan pengayaan kembali. Nah, di sini untuk kelompok nomor 4 akan dijawab soalnya oleh Dona. Dona, silakan Dona. Nomor berapa Bu Guru tadi? Nomor 4 Dona. Nomor 4. Bentar, jawabannya hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Negatif 80. Berapa Dona? Langsung jawab aja, Dona. Iya, berarti
Negatif. Negatif 80. Baik, terima kasih untuk jawaban anak-anak semua ya. Nanti kita akan share hasil LKPD-nya. Nah, di sini kita sikat. Mungkin dari tadi udah bosan nih dengerin suaranya Ibu. Kali ini kita coba-coba nyanyi, boleh ya? Boleh, Bu. Ada yang tahu ini lagu ini jari kanan Jari Bu, jari kiri kiriku berbaris sejajar, yang itu bukan? Oh, iya, silahkan. Siapa yang ingin memimpin temannya bernyanyi? Enak, Bu Guru. Silakan, Nina. Ya, saya Ayo. coba ya. Ayo, kita sama-sama. Jari kananku, kita mulai ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Jari kananku, jari kiriku, wajah berdiri berhadapan, lalu berpelukan sembunyi di belakang. Mari kita hitung berapakah jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu, Nah, bagaimana sudah semangat lagi untuk belajar apa belum? Kalau semangat lagi, kita beralih ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya ini tentang sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Nah, ada kira-kira yang tahu nggak nih sebelum ke sana? Sifat-sifat bilangan bulat yang mungkin pernah didengar di rumah, mungkin dari teman-temannya mungkin, atau dari kelas sebelumnya. Asosiatif. Terus, Asosiatif. iya, kemudian, Distributif. apa Alisa? Distributif. Alisa memang pendengar setia, pendengar setia. Ya. Ya, jadi sifat-sifat perkalian bilangan bulat itu ada 3, yaitu asosiatif, komutatif, dan distributif. Distributif. Jadi asosiatif, contohnya, nah seperti yang dilihat, kemudian komutatif, pertukaran, kemudian distributif, penyebaran. Jadi cara menghitungnya pun sama, hanya langkahnya yang berbeda. Komutatif hanya bertukar tempat. Nah, kira-kira sampai di sifat perkalian ini, kita lanjut ke LKPD yang berikutnya ya. Masing-masing di meja kalian. Ya, masing-masing di meja kalian sudah ada LKPD yang Ibu bagikan. Silahkan diisi menurut pemaparan Ibu yang tadi. Apakah soal di sebelah kiri dalam kotak biru? Apakah soal di sebelah kiri dalam kotak biru adalah asosiatif, dijodohkan dengan asosiatif, di sebelah kanan komutatif atau distributif? Jadi tinggal cocokkan saja yang di kotak biru dengan lingkaran, dengan pasangan yang sesuai. Silahkan Ibu berikan waktu 5 menit saja. Baik, sudah selesai Nana? Sudah. Boleh untuk menjawab soal yang kotak biru pertama diberikan untuk Amir. Silahkan Amir, bisa menjawab Amir. Iya, sifat distributif. Pertama apa Amir? Sifat distributif. Oh bagus Amir. Kemudian jawaban yang diberikan Amir itu benar. Ini adalah sifat distributif. Nah, kemudian soal yang kedua, kotak biru yang kedua. Anam, tolong dijawab Anam. Dijodohkan dengan yang mana Anam? Anam lagi makan. Kalau gitu Alisa yang mendengarkan. Silakan Alisa. Asosiatif, Bu Guru. Asosiatif. Tepat sekali Alisa. Yang terakhir, ada yang ingin sukarela menjawab? Kotak biru terakhir. Guru. Komutatif dulu. Komutatif. Baik, jadi ini adalah pasangannya. Mohon maaf ya kesalahan teknisnya. Padahal sinyal udah baik. Jadi ya, yang sebelah kiri atas, kotak kiri pertama itu adalah distributif. Kotak tengah kotak biru yang tengah itu adalah asosiatif, sedangkan kotak biru terakhir paling bawah itu adalah komutatif. Sepertinya dari tadi suaranya diam-diam saja. Mungkin untuk lebih menarik perhatian, anak-anak nih, Ibu mau ngajak nyanyi lagi. Nah, ingat nggak lagi ini namanya jari apa? Ada yang tahu? Mungkin Nina tahu?
Masih ingat guru Nah, silahkan Mena bimbing teman-temannya bersama untuk menyanyikannya. yang nama jari ya? Iya, Jadi manis. Oh yang itu ya? yang mana yuk? Ini Loh, satu jari kanan, Oh, dua jari satu jari kiri, kuku gabung jadi dua. dua jembatan panjang. Panjang. Dua jari kan, mungkin bedanya. Dua jari kiri, kuku jadi Gabung jadi empat. cekrek. Cekrek. Jari kanan, Dua kiri, jari kiri, kuku gabung jadi dua. Tinggi. Dua jari kanan, jari kiri, gabung jadi tiga. Empat. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Nah, di sini kita lanjut ya. Nah, untuk materi selanjutnya soal cerita perkalian bilangan bulat di sini ada soal Anita melakukan perubahan suhu. Nah, kemudian menyiapkan segelas air bersuhu 15 derajat Celcius. Selanjutnya ke dalam air tersebut dimasukkan es batu sehingga suhu air turun 18 derajat Celcius. Kemudian segelas air tersebut dibiarkan di tempat terbuka. Selama di tempat terbuka, suhu air naik rata-rata 3 derajat Celcius setiap 4 menit. Suhu air setelah dibiarkan di tempat terbuka selama 12 menit adalah berapa? Bisa tolong dijawab? Suhu air setelah 12 menit, Bu, Iya, bisa. adalah 6 derajat Celcius. Baik. Jadi, untuk semuanya sama ya, 6 derajat Celcius ya. Sama Bu. Menyelesaikannya, kita pertama cari dulu kata kuncinya. Yang pertama, bersuhu 15 derajat Celcius. Kita tulis saja 15 tanpa ada derajat Celciusnya. Kemudian suhu air turun menjadi 18 derajat Celcius. Jika turun berarti itu adalah negatif 18. Kemudian ada suhu air naik rata-rata 3 derajat Celcius setiap 4 menit. Yang ditanya adalah suhu air setelah 12 menit. Nah, untuk menjawabnya, suhu turun 15 derajat, tadi 15 derajat pertama, ditambah dengan penurunan suhu 18 derajat. Jadi dilambangkan dengan negatif 18. Negatif 18 sama dengan negatif 3. Kemudian suhu naik. Suhu naik itu minus negatif 3. Ditambah dengan, karena setiap menitnya naik 4 menit, jika kita yang ditanya adalah 12 menit, maka 12 menit dibagi 4. Sama dengan 3 menit, kemudian dikalikan 3, karena setiap 4 menit. Jadi, suhu naiknya adalah negatif 3 ditambah 9 sama dengan 6. Jadi, suhu air setelah 12 menit adalah berapa? 6 derajat Celcius. 6 derajat Celcius, Bu. Nah, sampai di sini materi hari ini. Ibu bagikan lagi LKPD yang ketiga tentang soal cerita. Nah, silahkan dikerjakan anak-anak. Ibu berikan waktu 15 menit. Cukup atau tidak anak-anak? Cukup, Guru. Baik, setelah 15 menit berlalu, nah, sudah selesai anak-anak? Belum Bu Guru, masih mikir. Bagaimana, ada yang ingin dijawab? Kelompok A? Soalnya Kelompok sama B? kayak tadi. Oh, yang ini. Ya, silahkan. Alisa, tolong bantu dijawab nomor 1. Masih sore tuh. Nomor 1. Iya, iya. Masih sore tuh.
Ya, dilanjutkan saja kalau gitu Ibu berikan tambahan waktu 2 menit ya. 6 derajat Celcius. Persatu udah kayak yang tadi ini Bu, soalnya mirip-mirip. Nah, tadi cermati memang sama. Jadi 18 derajat silakan. Celcius. Makanya sama kan? Berarti nomor 1 itu 6 derajat Celcius. Ditambah Benar sekali. Berarti 9 derajat semua benar Celcius. tepat. Berarti 9. 6 derajat Celcius, Bu. 9 atau 6? 6 mungkin, Bu. Nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1 6. 18. Jadi Bu Alisa, tadi Alisa sudah menjawab nomor 1 6 derajat Celcius. Yang belum nomor 2 dan nomor 3. Oh, nomor 2. Oh, nomor 2. Ya, yang belum nomor 2 dan nomor 3. Oh, ya. Mana waktu Waktu sudah. Nah, setiap 2 menit sudah naik 2 derajat. 6. Nomor 2 4, Bu. Ya, nomor 2. Siapa yang menjawab 4? 4 derajat Celcius, Bu. Naik Ya, benar. Berapa? 4. Nomor 2 4, Oh, benar. sudah ya. Ya. Kemudian yang nomor 3 di dalam 3. suatu sampai 12 kali. 12 kali 12 1728. 12 kali 22. kali. Apakah tidak menghitung dengan kalkulator itu ya? Enggak, Bu, orek-orek, Bu. Kalian susun. Oh iya. Kita masih perkalian susun ya. Karena Iya. diperkenankan untuk membawa kalkulator, ilegal itu. Kalkulator HP boleh. Oh ya. Berarti di sini nomor 1 tadi jawabannya adalah 6 derajat Celcius. Kemudian soal nomor 2 jawabannya 4 derajat. Celcius. Kemudian di soal nomor 3 yaitu 1728. Nah, kita sudah mendekati akhir pelajaran nih. Materi sudah kita bahas semua. Jadi tugas siswa sekali lagi adalah mengerjakan evaluasi mandiri. Mandiri berarti sendiri. Jadi tidak boleh melihat kiri kanan untuk pemahaman jawaban yang akan kalian tulis dalam evaluasi ini. Ibu berikan waktu 10 menit. Ibu berikan waktu 10 menit cukup? Iya, Bu. Cukup. 10 menit berlalu. Silakan dikumpulkan evaluasinya anak-anak. Ya, Bu. Terima kasih sudah mengerjakan evaluasinya. Maka Terima kasih, Bu Guru. pembelajaran ini kita apa saja? Ibu mau nanya nih, selama pembelajaran yang ini dari awal sampai 3 materi yang ini, kira-kira apa aja yang bisa diperoleh pada kegiatan belajar hari ini? Belajar perkalian, Bu. Negatif, positif. Oh baik, apakah itu menarik buat kalian? Menarik, Bu. Menarik, Bu. Jika tidak menarik nanti bikin feedback ya supaya bisa meningkatkan dirinya, meningkatkan lagi. Kemudian yang kedua, dapat dipahami, ada yang belum dapat dipahami pada materi kali ini? Ada, Bu. Soal cerita, Bu. Masih diskusi. Waktunya terlalu singkat ya? Iya, Bu. Guru. Ya, Bu. Baik, kalau begitu, Latihan intensif. nah mungkin nanti kita lakukan di pengayaan. Oke. Ya, kemudian ini ada apa yang perlu diperbaiki dalam kegiatan belajar hari ini? Silahkan berikan masukan kepada Ibu bagaimana cara mengajar hari ini, mungkin belum begitu sampai di otak kalian begitu. Mantap, Bu. Ya, Bu. Baik, kalau sudah memang tidak ada yang ingin diperbaiki, tidak ada yang ingin disampaikan, maka kita hari ini sudah belajar selama pembelajaran bilangan bulat ini, kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, kemudian perkalian bilangan bulat. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang pembagian bilangan bulat. Nah, sampai di sini mungkin untuk kegiatan mungkin Ibu perlu sampaikan satu hal, sebuah pantun. Mungkin ini bisa membantu untuk meningkatkan motivasi belajar matematika ya. Ya, Bu. Ada yang ingin bisa membantu Ibu untuk membaca pantun ini? Saya, Saya, Bu. Bu. Akan Kepada Kang Makan, pesannya ikan bakar. Matematika sangat diperlukan karena memang ilmu dasar. baik. Terima kasih. Apa kita mau nyanyi lagi nih atau bagaimana? Kalau mau nyanyi lagi kita nyanyi atau tidak? Ibu memberikan waktu untuk kalian. Jika kita mau menyanyi, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Jika tidak, mari kita akhiri kegiatan ini. Nah,
kita sampai di kegiatan akhir. Terima kasih atas waktunya memperhatikan pelajaran Ibu hari ini. Semoga ada manfaat yang diperoleh. Untuk doa, mungkin Ibu minta bantuan kepada Mila. Tolong dipimpin teman-temannya untuk membaca doa. Ibu. Mari teman-teman, sebelum kita pulang untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Sekian pembelajaran di kelas yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selesai. Ya, apa namanya tidak